Ada rahasia yang tidak pernah berteriak, namun selalu menemukan jalannya untuk berbisik kepada hati yang cukup sunyi untuk mendengarnya. Di antara hiruk-pikuk kehidupan yang berjalan begitu cepat, ada sebagian jiwa yang sering merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Seolah ada ruang dalam dirinya yang selalu terasa lebih luas daripada dunia yang terlihat oleh mata. Ruang yang kadang terasa hening, kadang terasa hangat, dan kadang terasa seperti panggilan yang belum sepenuhnya dimengerti. Mungkin engkau pernah merasakannya, saat orang lain tampak begitu sibuk mengejar hal-hal yang terlihat, hatimu justru sering berhenti sejenak tanpa alasan yang jelas. Seolah ada bagian dalam dirimu yang lebih tertarik pada sesuatu yang tak kasat mata. Sesuatu yang tidak bisa ditunjukkan, tetapi terasa nyata seperti napas yang masuk dan keluar dari dada. Ada momen-momen ketika engkau berada di tengah keramaian, namun entah mengapa hatimu terasa sunyi. Bukan sunyi yang menyedihkan, melainkan sunyi yang dalam. Sunyi yang membuatmu seolah sedang mendengarkan sesuatu yang sangat jauh, namun sekaligus sangat dekat. Kadang perasaan itu muncul tanpa peringatan. Saat engkau menatap langit yang perlahan berubah warna menjelang senja, atau ketika malam turun dengan tenang dan bintang-bintang mulai menyala satu persatu. Ada getaran halus yang sulit dijelaskan, seolah ada pesan yang ingin disampaikan oleh semesta, tetapi tidak menggunakan bahasa yang biasa dipahami oleh pikiran. Bagi sebagian orang, perasaan seperti itu mungkin hanya dianggap sebagai lamunan. Namun bagi sebagian jiwa lainnya, perasaan itu seperti pintu kecil yang perlahan terbuka. Pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri. Seolah ada sesuatu yang sedang menunggu untuk dikenali. Bukan sesuatu yang baru datang, melainkan sesuatu yang sebenarnya sudah lama ada. Sesuatu yang telah hidup diam-diam di dalam darah, di dalam ingatan batin, bahkan mungkin sejak sebelum seseorang memahami siapa dirinya sebenarnya. Kadang seseorang merasa seolah dirinya berbeda, tetapi bukan dalam arti yang memisahkan. Lebih seperti perasaan bahwa ada lapisan lain dalam kehidupannya yang tidak semua orang bisa lihat. Seperti seseorang yang berjalan di sebuah jalan yang sama dengan banyak orang, tetapi sesekali ia mendengar gema langkah yang berbeda. Gema yang tidak berasal dari dunia luar, melainkan dari kedalaman dirinya sendiri. Dan anehnya, gema itu terasa akrab, seolah ia pernah mendengarnya sejak lama. Ada jiwa-jiwa yang tumbuh dengan perasaan seperti ini tanpa benar-benar memahami dari mana asalnya. Sejak kecil mungkin ia sering merasakan kepekaan yang sulit dijelaskan. Ia bisa merasakan suasana hati orang lain tanpa banyak kata. Ia bisa merasakan perubahan energi di suatu tempat bahkan sebelum sesuatu terjadi. Kadang kepekaan itu terasa seperti anugerah. Namun kadang juga terasa seperti misteri. Karena tidak semua orang bisa memahami mengapa seseorang bisa merasakan sesuatu yang begitu halus. Di tengah perjalanan hidup, seringkali muncul pertanyaan yang tidak diucapkan dengan suara. Pertanyaan yang hanya berputar dalam ruang batin. Mengapa aku merasa seperti ini? Mengapa hatiku sering tertarik pada hal-hal yang tidak terlihat oleh kebanyakan orang? Mengapa seolah ada sesuatu dalam diriku yang terus memanggil, meskipun aku tidak tahu apa yang sedang memanggil itu? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak selalu mencari jawaban yang cepat. Ia lebih seperti benih yang ditanam di dalam kesadaran. Benih yang perlahan tumbuh, menunggu waktu yang tepat untuk membuka dirinya. Kadang perjalanan hidup membawa seseorang melewati banyak pengalaman yang tampak biasa. Namun di balik setiap peristiwa, selalu ada lapisan makna yang lebih dalam. Ada pertemuan yang terasa seperti kebetulan, tetapi meninggalkan kesan yang tidak mudah dilupakan. Ada kata-kata sederhana yang tiba-tiba terasa begitu menyentuh, seolah ia membuka sesuatu yang telah lama tertidur di dalam hati. Ada momen-momen kecil yang tampak sepele, namun entah mengapa terasa seperti tanda yang tidak dapat dijelaskan. Semua itu seperti potongan-potongan halus yang perlahan membentuk gambaran yang lebih besar. Gambaran tentang sesuatu yang telah lama berjalan bersama seseorang tanpa pernah disadari sepenuhnya. Bayangkan sebuah sungai yang mengalir jauh dari pegunungan. Airnya mengalir dengan tenang, melewati lembah, hutan, dan bebatuan. Dari luar, ia tampak seperti sungai biasa. Namun jauh di dalam tanah, ada mata air yang terus memberi kehidupan pada alirannya. Mata air itu tidak terlihat oleh siapapun yang hanya memandang permukaan sungai. Tetapi tanpa mata air itu, sungai tidak akan pernah mengalir. Begitu pula dengan kehidupan sebagian jiwa. Ada aliran halus yang terus menghidupkan kesadarannya. Aliran yang tidak selalu disadari oleh pikiran, tetapi terasa jelas oleh hati yang cukup tenang untuk merasakannya.
Kadang aliran itu muncul dalam bentuk rasa ingin tahu yang mendalam tentang makna hidup. Kadang ia hadir dalam bentuk kerinduan yang tidak jelas arahnya. Kadang ia datang dalam bentuk intuisi yang tiba-tiba terasa begitu kuat, seolah seseorang sedang diingatkan tentang sesuatu yang penting. Seiring waktu, sebagian orang mulai menyadari bahwa perasaan-perasaan halus itu bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja. Ada jejak yang lebih tua dari usia seseorang. Jejak yang berjalan melalui garis kehidupan yang panjang. Seperti cahaya yang diteruskan dari satu pelita ke pelita lain, tanpa pernah kehilangan nyalanya. Warisan seperti ini tidak selalu terlihat dalam bentuk yang nyata. Ia tidak selalu diwariskan melalui benda, tulisan, atau kata-kata. Kadang ia diwariskan melalui getaran jiwa, melalui kepekaan hati, melalui kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak semua orang bisa rasakan. Ada orang yang tumbuh tanpa pernah menyadari bahwa di dalam dirinya mengalir warisan yang sangat tua. Warisan yang tidak bersuara, tetapi terus hidup. Warisan yang tidak menuntut pengakuan, tetapi selalu menunggu untuk dikenali. Dan ketika seseorang mulai menyadarinya, perasaannya seringkali seperti seseorang yang menemukan rumah lama yang pernah ia kenal, meskipun ia tidak ingat kapan terakhir kali berada di sana. Ada rasa kedekatan yang tidak bisa dijelaskan. Ada rasa bahwa semua ini bukanlah sesuatu yang benar-benar asing. Seolah jiwa pernah berjalan di jalan ini sebelumnya. Mungkin itulah sebabnya sebagian orang sering merasakan bahwa hidupnya seperti dipandu oleh sesuatu yang halus. Bukan dipaksa, bukan diarahkan dengan keras, tetapi dipandu dengan cara yang sangat lembut. Seperti angin malam yang hampir tidak terasa, tetapi cukup untuk menggerakkan daun-daun di pepohonan. Dan ketika seseorang mulai memperhatikan gerakan-gerakan halus itu, ia mulai melihat bahwa kehidupannya tidak pernah benar-benar berjalan tanpa arah. Ada pola yang perlahan terlihat, ada pesan yang mulai terbaca, ada kesadaran baru yang mulai tumbuh. Kesadaran bahwa mungkin selama ini ada sesuatu yang berharga yang hidup di dalam dirinya. Sesuatu yang bukan sekadar miliknya sendiri. Sesuatu yang telah berjalan jauh sebelum dirinya lahir ke dunia ini. Warisan yang tidak ditulis di atas kertas. Warisan yang tidak diumumkan kepada dunia, namun hidup di dalam darah, di dalam keheningan hati, dan di dalam panggilan batin yang terkadang muncul di saat-saat paling sunyi. Dan ketika seseorang mulai mendekati kesadaran itu, seringkali ia merasa seolah sedang berdiri di sebuah gerbang yang sangat tua. Gerbang yang tidak terlihat oleh mata biasa, gerbang yang hanya terbuka bagi jiwa yang mulai mengenali dirinya sendiri. Di balik gerbang itu, ada perjalanan yang lebih dalam. Perjalanan yang tidak hanya tentang memahami dunia luar, tetapi juga tentang mengenali cahaya yang telah lama berdiam di dalam diri. Perjalanan yang perlahan membuka tabir-tabir halus tentang mengapa seseorang merasakan hal-hal tertentu sejak lama. Tentang mengapa sebagian hati terasa lebih peka terhadap bisikan kehidupan. Tentang mengapa ada jiwa yang seolah membawa sesuatu yang berbeda sejak ia pertama kali menapakkan langkah di dunia ini. Dan ketika keheningan mulai terasa lebih akrab daripada keramaian, ketika hati mulai berani mendengarkan bisikan yang selama ini terlewatkan, saat itulah langkah-langkah kecil menuju pemahaman yang lebih dalam mulai muncul dengan sendirinya. Seperti seseorang yang perlahan berjalan memasuki hutan yang penuh cahaya lembut, tanpa terburu-buru, tanpa rasa takut, hanya mengikuti arah yang terasa benar di dalam hatinya. Karena di sepanjang jalan itu, ada lapisan-lapisan makna yang menunggu untuk disingkap. Ada kisah yang telah lama hidup di dalam jiwa. Dan mungkin, tanpa disadari, perjalanan untuk mengenali warisan itu sebenarnya sudah dimulai sejak lama. Kini hanya tinggal membuka hati sedikit lebih dalam, agar setiap lapisan yang selama ini tersembunyi dapat mulai memperlihatkan dirinya dengan cara yang paling tenang, paling lembut, dan paling jujur kepada jiwa yang siap mendengarkannya. 1. Warisan kepekaan batin yang mengalir tanpa suara. Ada jiwa-jiwa yang sejak awal kehidupannya membawa sesuatu yang tidak mudah dijelaskan. Sesuatu yang tidak selalu tampak dari luar, namun terasa kuat di dalam dirinya. Ia bukan berupa benda, bukan pula sesuatu yang bisa ditunjukkan kepada orang lain dengan mudah. Ia lebih seperti aliran halus yang terus bergerak di dalam batin, membentuk cara seseorang merasakan kehidupan. Sebagian orang mungkin tumbuh dengan kepekaan yang biasa saja terhadap dunia di sekelilingnya. Namun ada pula sebagian lainnya yang sejak awal merasa seolah hatinya lebih mudah tersentuh oleh hal-hal yang sangat lembut. Ia bisa merasakan perubahan suasana tanpa perlu banyak kata. Ia bisa merasakan kedalaman makna dari sebuah peristiwa yang bagi orang lain tampak sederhana. Warisan seperti ini seringkali tidak disadari sejak awal.
Ia hidup diam-diam, seperti mata air kecil yang tersembunyi di dalam tanah. Dari luar, tanah itu tampak biasa saja. Namun di bawahnya, air terus mengalir tanpa henti. Begitu pula dengan jiwa yang membawa warisan kepekaan batin. Dari luar mungkin ia terlihat seperti orang pada umumnya. Ia menjalani hidup, berbicara, bekerja, dan berinteraksi seperti orang lain. Tetapi jauh di dalam dirinya, ada sesuatu yang selalu mengajak untuk melihat lebih dalam. Kepekaan ini kadang muncul dalam bentuk rasa empati yang sangat kuat. Ketika melihat orang lain sedang terluka, hatinya ikut terasa bergetar. Ketika mendengar cerita yang menyentuh, ia tidak hanya mendengarnya dengan telinga, tetapi juga merasakannya dengan seluruh ruang hatinya. Ada pula saat-saat ketika ia merasakan kehadiran makna dalam hal-hal kecil. Angin yang berhembus lembut di sore hari, suara hujan yang jatuh perlahan di malam sunyi, atau cahaya matahari yang menembus celah pepohonan. Semua itu terasa seperti memiliki pesan yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan kata. Orang yang membawa warisan seperti ini seringkali merasa seolah hatinya memiliki ruang yang sangat luas. Ruang yang mampu menampung banyak perasaan, banyak makna, dan banyak keheningan. Dan anehnya, keheningan itu justru terasa nyaman baginya. Karena di dalam keheningan itulah, ia sering menemukan sesuatu yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Kadang kepekaan ini membuat seseorang merasa berbeda, bukan karena ia ingin berbeda, tetapi karena ia merasakan dunia dengan cara yang tidak selalu sama dengan kebanyakan orang. Ia bisa duduk lama hanya untuk merenung tanpa merasa bosan. Ia bisa merasa damai hanya dengan berada dalam suasana yang tenang. Di dalam dirinya seolah ada kompas batin yang selalu mengarah pada kedalaman. Warisan seperti ini seringkali tidak diwariskan melalui kata-kata. Ia lebih seperti getaran yang berpindah dari satu jiwa ke jiwa berikutnya melalui perjalanan kehidupan yang panjang. Dan ketika seseorang mulai menyadari bahwa kepekaan itu bukan kelemahan, melainkan sebuah anugerah yang sangat halus, ia mulai memahami bahwa ada sesuatu yang berharga yang hidup di dalam dirinya. Sesuatu yang mungkin telah diwariskan jauh sebelum ia mengenal dunia. Sesuatu yang membuat hatinya selalu terhubung dengan lapisan kehidupan yang lebih dalam. 2. Jejak cahaya dari garis kehidupan yang panjang. Dalam perjalanan waktu yang sangat panjang, kehidupan manusia tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu terhubung dengan perjalanan sebelumnya, dengan jejak-jejak yang telah dilalui oleh banyak jiwa sebelum dirinya. Ada kisah-kisah yang tidak tercatat dalam buku. Ada pula perjalanan yang tidak pernah diumumkan kepada dunia. Namun jejaknya tetap hidup, seperti cahaya yang diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sebagian warisan kehidupan memang terlihat jelas. Ia bisa berupa pengetahuan, keterampilan, atau tradisi yang diwariskan secara nyata. Namun ada pula warisan yang jauh lebih halus. Warisan yang tidak diwariskan melalui kata-kata panjang atau tulisan yang rapi. Ia diwariskan melalui jiwa, melalui cara seseorang merasakan kehidupan, melalui kecenderungan hatinya untuk mencari makna yang lebih dalam. Ada orang yang sejak kecil merasa tertarik pada hal-hal yang bersifat batiniah. Ia merasa damai ketika mendengarkan kata-kata yang menenangkan hati. Ia merasa tertarik pada kisah-kisah tentang kebijaksanaan, tentang perjalanan jiwa, tentang pencarian makna hidup. Ketertarikan itu sering muncul tanpa sebab yang jelas. Seolah ada bagian dari dirinya yang sudah mengenal jalan itu sejak lama. Seperti seseorang yang kembali ke tempat yang pernah ia kunjungi, meskipun ia tidak ingat kapan terakhir kali berada di sana. Perasaan seperti ini kadang muncul dalam bentuk rasa akrab yang sulit dijelaskan. Ketika mendengar sesuatu yang menyentuh hati, ia merasa seolah itu bukan hal baru baginya. Seolah ia hanya sedang mengingat kembali sesuatu yang pernah ia ketahui. Jejak-jejak seperti ini seringkali membuat seseorang merasa bahwa hidupnya memiliki arah yang lebih dalam daripada sekadar menjalani hari demi hari. Ia mulai melihat bahwa setiap pengalaman memiliki makna. Setiap pertemuan memiliki pelajaran, setiap peristiwa memiliki pesan. Perlahan-lahan ia menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang terlihat oleh mata, tetapi juga tentang apa yang dirasakan oleh hati. Dan ketika kesadaran ini tumbuh, seseorang mulai memahami bahwa dirinya tidak berjalan sendirian. Ada jejak-jejak yang telah dipersiapkan sebelum dirinya hadir. Ada cahaya yang telah dinyalakan jauh sebelum ia memahami siapa dirinya. Warisan ini bukan sesuatu yang harus dibanggakan dengan suara keras. Ia lebih seperti cahaya lembut yang menyinari jalan di dalam hati. Cahaya yang membuat seseorang mampu melihat kehidupan dengan cara yang lebih dalam, lebih tenang, dan lebih penuh makna.
3. Panggilan halus yang selalu kembali. Di dalam perjalanan hidup, ada saat-saat ketika seseorang merasa seolah ada sesuatu yang memanggilnya dari dalam. Bukan panggilan yang terdengar oleh telinga, melainkan panggilan yang terasa di dalam ruang batin. Panggilan ini sering muncul dalam bentuk rasa ingin memahami kehidupan lebih dalam. Ia muncul ketika seseorang mulai bertanya tentang makna keberadaannya di dunia ini. Mengapa ia ada di sini? Apa sebenarnya tujuan dari perjalanan hidupnya? Apa yang sedang dipelajari oleh jiwanya melalui setiap pengalaman yang ia jalani? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak selalu muncul pada semua orang. Tetapi bagi sebagian jiwa, pertanyaan itu seperti aliran yang terus mengalir. Kadang ia muncul ketika seseorang sedang berada dalam kesunyian. Kadang muncul ketika ia sedang memandang langit yang luas. Kadang pula muncul ketika ia sedang menghadapi peristiwa yang mengguncang hatinya. Panggilan ini tidak pernah memaksa. Ia datang dengan sangat lembut, seperti suara angin yang hampir tidak terdengar, tetapi cukup untuk membuat daun-daun bergerak. Kadang seseorang mencoba mengabaikan panggilan ini. Ia mencoba kembali tenggelam dalam kesibukan dunia. Namun anehnya, panggilan itu selalu kembali. Ia muncul lagi dalam bentuk perasaan yang sama. Perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih dalam yang ingin dipahami. Seiring waktu, seseorang mulai menyadari bahwa panggilan ini bukan sekadar rasa ingin tahu biasa. Ia lebih seperti arah yang diberikan kepada jiwa. Arah yang tidak selalu jelas pada awalnya, tetapi semakin terasa kuat ketika seseorang mulai mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Panggilan ini sering membawa seseorang untuk mencari ketenangan, mencari pemahaman, dan mencari kedalaman makna hidup. Ia membawa seseorang untuk lebih mengenal dirinya sendiri, lebih memahami apa yang sebenarnya hidup di dalam hatinya. Dan semakin seseorang mengikuti panggilan ini, semakin ia merasa bahwa hidupnya memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar menjalani rutinitas sehari-hari. 4. Kesadaran bahwa ada warisan yang harus dijaga. Pada suatu titik dalam perjalanan hidup, sebagian jiwa mulai menyadari sesuatu yang sangat dalam. Bahwa apa yang hidup di dalam dirinya bukan hanya untuk dirinya sendiri. Ada warisan halus yang perlu dijaga. Warisan yang mungkin telah berjalan jauh melalui perjalanan waktu yang panjang. Warisan ini tidak selalu berupa kemampuan yang luar biasa. Ia lebih seperti kesadaran yang tumbuh perlahan. Kesadaran untuk hidup dengan hati yang lebih jernih. Kesadaran untuk menjaga kepekaan terhadap kehidupan. Kesadaran untuk tidak membiarkan cahaya batin padam oleh hiruk-pikuk dunia. Orang yang menyadari warisan ini sering merasa bahwa hidupnya memiliki tanggung jawab yang lembut. Bukan tanggung jawab yang berat dan menekan, melainkan tanggung jawab yang lahir dari rasa cinta terhadap kehidupan. Ia mulai memahami bahwa setiap langkahnya memiliki pengaruh. Setiap kata yang ia ucapkan memiliki getaran. Setiap perbuatan yang ia lakukan meninggalkan jejak. Kesadaran ini membuat seseorang menjadi lebih berhati-hati dalam menjalani hidup. Ia tidak lagi melihat kehidupan hanya sebagai rangkaian peristiwa yang datang dan pergi. Ia melihatnya sebagai perjalanan yang memiliki makna. Dan di dalam perjalanan itu, ia berusaha menjaga sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dipamerkan, dan tidak bisa digantikan oleh apapun. Sesuatu yang hidup di dalam hatinya. Sesuatu yang mungkin telah diwariskan melalui garis kehidupan yang panjang. Warisan yang mengajak seseorang untuk terus menjaga cahaya batin, agar tetap menyala di tengah dunia yang seringkali penuh dengan kebisingan. Karena ketika cahaya itu tetap hidup, ia tidak hanya menerangi dirinya sendiri. Ia juga secara perlahan akan menerangi jalan bagi jiwa-jiwa lain yang sedang mencari arah dalam perjalanan hidup mereka. 5. Kesunyian yang menjadi ruang pertumbuhan jiwa. Ada saat-saat dalam perjalanan hidup ketika seseorang merasa seolah ia sedang berjalan di sebuah jalan yang sunyi. Bukan karena ia benar-benar sendirian, tetapi karena hatinya mulai bergerak ke arah yang berbeda dari kebanyakan orang di sekelilingnya. Di tengah keramaian dunia, ia justru merasakan keinginan untuk diam sejenak, untuk mendengarkan sesuatu yang lebih halus daripada suara kehidupan sehari-hari. Kesunyian seperti ini sering disalahpahami. Sebagian orang mengira kesunyian adalah tanda keterasingan. Padahal bagi jiwa tertentu, kesunyian justru menjadi ruang yang sangat berharga. Di dalam kesunyian itulah hati mulai berbicara dengan lebih jujur. Ketika dunia tidak lagi terlalu bising, seseorang mulai mampu mendengar getaran-getaran kecil yang selama ini tersembunyi di balik kesibukan. Ia mulai merasakan betapa dalam sebenarnya ruang batin yang dimilikinya. Kesunyian bukanlah kekosongan. Kesunyian adalah ruang
ruang di mana jiwa dapat bernapas lebih lega, ruang di mana perasaan dapat muncul tanpa tergesa-gesa, ruang di mana seseorang dapat melihat dirinya sendiri tanpa topeng yang biasa dikenakan ketika berhadapan dengan dunia. Di dalam kesunyian seperti ini, seseorang seringkali menemukan bahwa banyak hal yang selama ini tampak penting ternyata hanyalah bayangan yang lewat. Ia mulai melihat kehidupan dengan cara yang lebih jernih. Ada hal-hal yang dulu terasa sangat besar, kini terlihat sederhana. Ada pula hal-hal kecil yang dulu sering diabaikan, kini terasa memiliki makna yang dalam. Kesunyian perlahan mengajarkan seseorang untuk kembali pada inti dirinya. Ia tidak lagi terlalu sibuk mencari pengakuan dari luar. Ia tidak lagi terlalu tergantung pada penilaian orang lain. Karena di dalam keheningan batin itu, ia mulai merasakan bahwa dirinya telah cukup utuh. Bukan karena ia sempurna, melainkan karena ia mulai berdamai dengan dirinya sendiri. Kesunyian juga sering menjadi tempat di mana warisan batin yang tersembunyi mulai menampakkan dirinya. Ketika seseorang memberi ruang bagi hatinya untuk tenang, sesuatu yang selama ini tertutup perlahan mulai terbuka. Kadang ia muncul dalam bentuk pemahaman yang tiba-tiba terasa jelas. Kadang ia muncul dalam bentuk intuisi yang lembut, seolah ada arah yang sedang ditunjukkan. Kadang ia hadir hanya sebagai rasa damai yang tidak membutuhkan penjelasan. Semua itu seperti bunga yang mekar perlahan di taman batin seseorang. Tidak terburu-buru, tidak memaksa, namun ketika waktunya tiba, keindahannya menjadi nyata. 6. Intuisi yang menjadi kompas kehidupan. Di dalam diri setiap manusia, ada kemampuan untuk merasakan arah kehidupan secara halus. Namun tidak semua orang terbiasa mendengarkan kemampuan ini. Banyak yang lebih percaya pada suara luar daripada suara hati. Padahal di dalam hati, ada semacam kompas yang selalu berusaha menunjukkan jalan yang paling selaras dengan jiwa seseorang. Bagi jiwa yang membawa warisan batin yang kuat, kompas ini sering terasa lebih hidup. Ia hadir dalam bentuk intuisi yang lembut namun jelas. Kadang intuisi itu muncul sebagai perasaan yang sulit dijelaskan. Misalnya ketika seseorang tiba-tiba merasa bahwa suatu keputusan terasa benar, meskipun secara logika belum sepenuhnya dipahami. Kadang pula ia muncul sebagai rasa tidak nyaman ketika seseorang berada di jalan yang tidak selaras dengan dirinya. Intuisi bukanlah sesuatu yang keras atau memaksa. Ia tidak berteriak seperti suara dunia yang sering penuh tuntutan. Ia lebih seperti bisikan lembut yang datang dari dalam. Bisikan yang hanya bisa didengar oleh hati yang cukup tenang. Orang yang mulai menyadari keberadaan intuisi ini sering merasakan bahwa hidupnya perlahan menjadi lebih terarah. Bukan karena semua hal menjadi mudah, tetapi karena ia mulai memahami kapan harus melangkah dan kapan harus berhenti. Intuisi juga sering membantu seseorang merasakan kehadiran makna di balik berbagai peristiwa. Ia membuat seseorang mampu melihat pelajaran di balik pengalaman hidup, bahkan ketika pengalaman itu tidak selalu menyenangkan. Kadang intuisi mengajak seseorang untuk bersabar ketika keadaan terasa gelap. Kadang pula ia memberi dorongan lembut untuk melangkah ketika kesempatan datang. Bagi jiwa yang peka, intuisi bukan hanya sekadar perasaan. Ia menjadi sahabat perjalanan yang setia. Ia selalu hadir, bahkan ketika dunia terasa membingungkan. Namun intuisi hanya dapat berkembang ketika seseorang bersedia mendengarkan dirinya sendiri. Ketika ia tidak terlalu terburu-buru mengikuti arus luar, tetapi berani memberi ruang bagi suara hatinya. Semakin seseorang menghargai intuisi ini, semakin jelas pula arah yang ditunjukkan. Dan perlahan-lahan, kehidupan terasa seperti perjalanan yang dipandu oleh cahaya lembut yang selalu menyala di dalam hati. 7. Kebijaksanaan yang tumbuh dari perjalanan batin. Setiap pengalaman hidup meninggalkan jejak di dalam jiwa seseorang. Ada pengalaman yang menyenangkan, ada pula yang penuh ujian. Namun bagi jiwa yang peka, semua pengalaman itu menjadi bagian dari proses yang membentuk kebijaksanaan batin. Kebijaksanaan tidak selalu datang dari pengetahuan yang dipelajari. Ia seringkali tumbuh dari pengalaman yang dijalani dengan kesadaran. Ketika seseorang mengalami kesulitan, hatinya belajar tentang kesabaran. Ketika ia menghadapi kehilangan, hatinya belajar tentang keikhlasan. Ketika ia mengalami kegagalan, hatinya belajar tentang kerendahan hati. Semua pengalaman itu perlahan mengukir pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan. Orang yang berjalan melalui proses ini sering menjadi lebih tenang dalam menghadapi berbagai keadaan. Ia tidak mudah terombang-ambing oleh perubahan. Bukan karena hidupnya selalu mudah, tetapi karena ia telah belajar melihat kehidupan dari sudut yang lebih luas. Ia memahami bahwa setiap peristiwa memiliki tempatnya sendiri dalam perjalanan jiwa.
Kebijaksanaan seperti ini sering terpancar dalam sikap yang sederhana. Orang yang memilikinya tidak selalu banyak berbicara. Namun ketika ia berbicara, kata-katanya sering terasa menenangkan. Karena kata-kata itu lahir dari pengalaman batin yang nyata. Bukan dari keinginan untuk terlihat benar, melainkan dari keinginan untuk membawa kedamaian. Kebijaksanaan juga membuat seseorang lebih mudah memahami orang lain. Ia tidak terburu-buru menilai. Ia mencoba melihat dari berbagai sisi sebelum mengambil kesimpulan. Karena ia menyadari bahwa setiap orang sedang menjalani perjalanan yang berbeda. Dan setiap perjalanan memiliki pelajaran yang tidak selalu terlihat dari luar. Ketika kebijaksanaan ini terus tumbuh, seseorang mulai merasakan bahwa hidup bukan sekadar tentang pencapaian. Hidup adalah tentang pemahaman, tentang bagaimana seseorang belajar menjadi lebih bijak, lebih lembut, dan lebih penuh kasih dalam menghadapi dunia. 8. Cahaya yang diam-diam menerangi jalan orang lain. Ada satu hal yang sering tidak disadari oleh jiwa yang membawa warisan batin yang dalam. Kehadirannya sendiri sering menjadi sumber cahaya bagi orang lain. Bukan karena ia berusaha menjadi pusat perhatian. Justru seringkali ia hidup dengan sederhana. Namun ada sesuatu dalam dirinya yang membuat orang lain merasa nyaman berada di dekatnya. Kadang orang datang hanya untuk berbicara sebentar, tetapi setelah itu hatinya terasa lebih ringan. Kadang seseorang hanya mendengarkan kata-kata sederhana darinya, tetapi kata-kata itu meninggalkan kesan yang mendalam. Hal ini terjadi bukan karena keahlian khusus, melainkan karena hatinya telah melalui proses yang membuatnya menjadi tempat yang tenang bagi orang lain. Orang yang memiliki cahaya batin seperti ini sering menjadi seperti pelita kecil di tengah kegelapan. Ia tidak perlu bersinar terlalu terang, cukup dengan tetap menyala, karena bahkan cahaya kecil pun dapat membantu seseorang menemukan jalan di malam yang gelap. Cahaya batin ini juga membuat seseorang lebih mudah menyebarkan kebaikan tanpa disadari. Ia mungkin tidak melakukan hal-hal besar, namun kehadirannya membawa kedamaian, sikapnya membawa ketenangan, dan caranya memandang kehidupan membawa harapan. Dalam perjalanan waktu, cahaya seperti ini sering menyalakan cahaya di hati orang lain. Seperti satu pelita yang menyalakan pelita berikutnya, tanpa kehilangan cahayanya sendiri. Begitulah cara warisan batin bekerja di dalam kehidupan. Ia tidak selalu terlihat, ia tidak selalu diumumkan, namun perlahan-lahan ia menyentuh kehidupan banyak orang. Dan ketika seseorang terus menjaga cahaya batinnya dengan ketulusan, ia sebenarnya sedang meneruskan warisan yang sangat berharga. Warisan yang tidak hanya untuk dirinya sendiri, melainkan untuk kehidupan yang lebih luas. Warisan yang terus hidup melalui hati yang tetap jernih, melalui langkah yang tetap tenang, dan melalui cahaya lembut yang terus menyala di dalam jiwa. Ada saat dalam perjalanan hidup ketika seseorang berhenti sejenak, menarik napas lebih dalam, lalu menyadari bahwa dunia yang selama ini terlihat begitu ramai ternyata menyimpan keheningan yang sangat luas. Keheningan itu tidak selalu tampak di luar, tetapi ia hidup di dalam hati. Ia seperti ruang yang selalu ada, menunggu seseorang kembali masuk ke dalamnya. Di dalam ruang itulah banyak hal mulai terlihat dengan cara yang berbeda. Hal-hal yang sebelumnya terasa membingungkan perlahan menjadi lebih tenang. Pertanyaan-pertanyaan yang dulu terasa berat perlahan berubah menjadi pemahaman yang lembut. Seolah kehidupan tidak lagi sekadar peristiwa yang datang dan pergi, melainkan perjalanan panjang yang sedang membentuk jiwa. Seringkali manusia terlalu sibuk mengejar banyak hal di luar dirinya. Ia mengejar pengakuan, mengejar pencapaian, mengejar sesuatu yang terlihat penting dalam pandangan dunia. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang sering terlupakan, yaitu perjalanan kembali kepada diri sendiri. Perjalanan untuk memahami mengapa hati terasa seperti ini. Perjalanan untuk mengerti mengapa ada perasaan yang begitu dalam yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan ketika seseorang mulai berani melihat ke dalam dirinya sendiri, ia sering menemukan sesuatu yang sangat berharga. Ia menemukan bahwa di dalam dirinya ada cahaya yang selama ini tidak pernah benar-benar padam. Cahaya itu mungkin pernah tertutup oleh keraguan, oleh kesibukan, atau oleh berbagai pengalaman hidup yang membuat hati terasa berat. Namun jauh di dalam, cahaya itu tetap ada. Ia tetap menyala dengan tenang. Ia tetap menunggu untuk disadari kembali. Setiap manusia sebenarnya memiliki perjalanan batinnya masing-masing. Ada yang menyadarinya lebih cepat, ada pula yang menemukannya setelah melewati banyak pengalaman. Namun satu hal yang selalu sama adalah bahwa setiap jiwa memiliki kedalaman yang jauh lebih luas daripada yang terlihat di permukaan. Di dalam kedalaman itu ada banyak pelajaran,
Ada banyak pemahaman, ada pula banyak keindahan yang tidak selalu bisa dijelaskan oleh pikiran. Kadang kehidupan membawa seseorang melalui jalan yang berliku. Ia menghadapi berbagai peristiwa yang membuatnya bertanya-tanya tentang arah hidupnya. Namun justru melalui perjalanan seperti itulah hati perlahan menjadi lebih kuat, lebih bijak, lebih tenang dalam memandang dunia. Karena setiap pengalaman sebenarnya sedang mengajarkan sesuatu kepada jiwa. Bahkan pengalaman yang terasa berat sekalipun seringkali membawa pelajaran yang sangat berharga. Ia mengajarkan kesabaran, ia mengajarkan keteguhan, ia juga mengajarkan bagaimana seseorang dapat menemukan cahaya bahkan di tengah keadaan yang paling gelap. Ketika seseorang mulai memahami hal ini, ia tidak lagi melihat hidup sebagai rangkaian kebetulan yang tidak memiliki makna. Ia mulai melihat bahwa setiap langkah memiliki arah, setiap pertemuan memiliki tujuan, setiap peristiwa membawa pesan yang mungkin baru akan dipahami setelah waktu berlalu. Kesadaran seperti ini membuat seseorang menjadi lebih tenang dalam menjalani hidup. Ia tidak lagi terlalu terburu-buru. Ia tidak lagi terlalu khawatir tentang apa yang belum terjadi. Karena ia mulai memahami bahwa kehidupan memiliki caranya sendiri untuk membawa seseorang menuju tempat yang seharusnya ia tuju. Seperti sungai yang mengalir dengan sabar menuju lautan. Ia tidak terburu-buru, tetapi ia tidak pernah berhenti bergerak. Begitu pula dengan perjalanan jiwa manusia. Kadang ia melewati jalan yang tenang. Kadang ia melewati arus yang deras. Namun selama ia tetap bergerak dengan kesadaran, ia akan selalu menemukan arah yang tepat. Ada pula satu hal yang seringkali baru disadari setelah seseorang berjalan cukup jauh dalam hidupnya. Bahwa kehidupan bukan hanya tentang apa yang ia dapatkan. Kehidupan juga tentang apa yang ia bagikan. Ada kebaikan kecil yang mungkin tampak sederhana, tetapi memiliki pengaruh yang besar bagi orang lain. Ada kata-kata lembut yang mungkin diucapkan tanpa sengaja, tetapi mampu menenangkan hati seseorang yang sedang terluka. Ada sikap tulus yang mungkin terlihat biasa, tetapi mampu memberi harapan kepada jiwa yang sedang kehilangan arah. Hal-hal seperti ini sering terjadi tanpa disadari. Namun justru disitulah letak keindahan kehidupan. Bahwa manusia dapat menjadi cahaya bagi manusia lainnya. Bukan dengan menjadi sempurna, tetapi dengan menjadi tulus. Ketika seseorang hidup dengan hati yang jernih, ia secara alami membawa ketenangan bagi sekelilingnya. Kehadirannya menjadi seperti udara segar di tengah hari yang panas. Tidak selalu terlihat, tetapi terasa. Dan seringkali, orang yang membawa ketenangan seperti ini bahkan tidak menyadari betapa berharganya kehadirannya bagi orang lain. Karena ia tidak sedang berusaha menjadi apapun. Ia hanya menjadi dirinya sendiri. Dan kadang justru kesederhanaan seperti itulah yang paling menyentuh hati. Dalam perjalanan hidup, manusia sering mencari sesuatu yang besar. Ia mencari jawaban yang sempurna. Ia mencari kepastian yang mutlak. Padahal seringkali, kebijaksanaan justru ditemukan dalam hal-hal yang sederhana. Dalam momen ketika seseorang berhenti sejenak dan menyadari betapa berharganya napas yang ia hirup. Dalam momen ketika seseorang melihat langit malam dan merasakan betapa luasnya kehidupan ini. Dalam momen ketika seseorang memahami bahwa ia tidak harus menjadi seperti orang lain untuk menemukan kedamaian. Ia hanya perlu menjadi dirinya sendiri dengan penuh kesadaran. Karena setiap jiwa memiliki jalannya sendiri. Setiap jiwa memiliki waktunya sendiri. Dan setiap jiwa memiliki cahaya yang unik yang tidak dimiliki oleh siapapun. Ketika seseorang mulai menghargai hal ini, ia tidak lagi merasa harus membandingkan dirinya dengan orang lain. Ia tidak lagi merasa harus membuktikan sesuatu kepada dunia. Ia hanya menjalani hidup dengan lebih jujur kepada hatinya. Dengan lebih lembut kepada dirinya sendiri. Dan dengan lebih terbuka terhadap makna kehidupan. Perjalanan seperti ini tidak selalu mudah. Namun ia selalu membawa kedamaian. Karena kedamaian sejati tidak datang dari dunia luar. Ia lahir dari dalam hati yang telah belajar menerima kehidupan apa adanya. Hati yang tidak lagi melawan arus kehidupan. Hati yang mulai memahami bahwa setiap pengalaman adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Dan ketika seseorang sampai pada pemahaman ini, hidup terasa berbeda. Ia tidak lagi hanya berjalan. Ia mulai benar-benar hidup. Ia mulai merasakan setiap langkah dengan kesadaran yang lebih dalam. Ia mulai melihat dunia dengan mata yang lebih jernih. Dan di dalam perjalanan itu, ia menyadari satu hal yang sangat sederhana namun sangat mendalam. Bahwa kehidupan ini sebenarnya adalah kesempatan yang sangat berharga. Kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk tumbuh, kesempatan untuk mengenal diri sendiri dengan lebih dalam.
serta kesempatan untuk membawa sedikit cahaya bagi dunia di sekelilingnya. Mungkin cahaya itu kecil, mungkin ia hanya muncul melalui senyuman yang tulus, melalui kata-kata yang menenangkan, atau melalui sikap yang penuh pengertian. Namun cahaya sekecil apapun tetap memiliki arti, karena bahkan satu pelita kecil pun mampu menerangi kegelapan malam. Dan seringkali, dunia tidak membutuhkan cahaya yang terlalu besar. Dunia hanya membutuhkan lebih banyak hati yang bersedia tetap menyala, tetap lembut, tetap jernih, di tengah segala perubahan kehidupan. Jika perjalanan ini terasa menyentuh sesuatu di dalam hatimu, mungkin itu bukan kebetulan. Mungkin ada bagian dari dirimu yang sedang mengenali sesuatu yang telah lama ada. Sesuatu yang selama ini hidup diam-diam di dalam kesadaranmu. Sesuatu yang mungkin sedang mengajakmu untuk melihat kehidupan dengan cara yang lebih dalam. Dan jika hatimu merasa tenang saat mendengarkan perjalanan seperti ini, biarkan ketenangan itu tetap tinggal. Biarkan ia menjadi ruang yang menumbuhkan kesadaran baru di dalam dirimu. Karena perjalanan jiwa tidak pernah benar-benar selesai. Ia selalu berlanjut, selalu berkembang, selalu membuka pintu-pintu pemahaman yang baru. Dan mungkin, di perjalanan berikutnya, kita akan kembali bertemu dalam keheningan yang sama. Dalam ruang batin yang sama. Dalam pencarian makna kehidupan yang terus berjalan tanpa henti. Jika hatimu merasa dekat dengan perjalanan seperti ini, engkau selalu dipersilakan untuk kembali duduk bersama di ruang yang tenang ini. Mendengarkan, merenungkan, dan menyelami makna kehidupan yang sering tersembunyi di balik keheningan. Karena terkadang, di dalam keheningan itulah manusia akhirnya menemukan dirinya sendiri. Ada rahasia yang tidak pernah berteriak, namun selalu menemukan jalannya untuk berbisik kepada hati yang cukup sunyi untuk mendengarnya. Di antara hiruk-pikuk kehidupan yang berjalan begitu cepat, ada sebagian jiwa yang sering merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Seolah ada ruang dalam dirinya yang selalu terasa lebih luas daripada dunia yang terlihat oleh mata. Ruang yang kadang terasa hening, kadang terasa hangat, dan kadang terasa seperti panggilan yang belum sepenuhnya dimengerti. Mungkin engkau pernah merasakannya, saat orang lain tampak begitu sibuk mengejar hal-hal yang terlihat, hatimu justru sering berhenti sejenak tanpa alasan yang jelas. Seolah ada bagian dalam dirimu yang lebih tertarik pada sesuatu yang tak kasat mata. Sesuatu yang tidak bisa ditunjukkan, tetapi terasa nyata seperti napas yang masuk dan keluar dari dada. Ada momen-momen ketika engkau berada di tengah keramaian, namun entah mengapa hatimu terasa sunyi. Bukan sunyi yang menyedihkan, melainkan sunyi yang dalam. Sunyi yang membuatmu seolah sedang mendengarkan sesuatu yang sangat jauh, namun sekaligus sangat dekat. Kadang perasaan itu muncul tanpa peringatan. Saat engkau menatap langit yang perlahan berubah warna menjelang senja, atau ketika malam turun dengan tenang dan bintang-bintang mulai menyala satu persatu. Ada getaran halus yang sulit dijelaskan, seolah ada pesan yang ingin disampaikan oleh semesta, tetapi tidak menggunakan bahasa yang biasa dipahami oleh pikiran. Bagi sebagian orang, perasaan seperti itu mungkin hanya dianggap sebagai lamunan. Namun bagi sebagian jiwa lainnya, perasaan itu seperti pintu kecil yang perlahan terbuka. Pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri. Seolah ada sesuatu yang sedang menunggu untuk dikenali. Bukan sesuatu yang baru datang, melainkan sesuatu yang sebenarnya sudah lama ada. Sesuatu yang telah hidup diam-diam di dalam darah, di dalam ingatan batin, bahkan mungkin sejak sebelum seseorang memahami siapa dirinya sebenarnya. Kadang seseorang merasa seolah dirinya berbeda, tetapi bukan dalam arti yang memisahkan. Lebih seperti perasaan bahwa ada lapisan lain dalam kehidupannya yang tidak semua orang bisa lihat. Seperti seseorang yang berjalan di sebuah jalan yang sama dengan banyak orang, tetapi sesekali ia mendengar gema langkah yang berbeda. Gema yang tidak berasal dari dunia luar, melainkan dari kedalaman dirinya sendiri. Dan anehnya, gema itu terasa akrab, seolah ia pernah mendengarnya sejak lama. Ada jiwa-jiwa yang tumbuh dengan perasaan seperti ini tanpa benar-benar memahami dari mana asalnya. Sejak kecil mungkin ia sering merasakan kepekaan yang sulit dijelaskan. Ia bisa merasakan suasana hati orang lain tanpa banyak kata. Ia bisa merasakan perubahan energi di suatu tempat bahkan sebelum sesuatu terjadi. Kadang kepekaan itu terasa seperti anugerah. Namun kadang juga terasa seperti misteri. Karena tidak semua orang bisa memahami mengapa seseorang bisa merasakan sesuatu yang begitu halus. Di tengah perjalanan hidup, seringkali muncul pertanyaan yang tidak diucapkan dengan suara. Pertanyaan yang hanya berputar dalam ruang batin. Mengapa aku merasa seperti ini?
Mengapa hatiku sering tertarik pada hal-hal yang tidak terlihat oleh kebanyakan orang? Mengapa seolah ada sesuatu dalam diriku yang terus memanggil, meskipun aku tidak tahu apa yang sedang memanggil itu? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak selalu mencari jawaban yang cepat. Ia lebih seperti benih yang ditanam di dalam kesadaran. Benih yang perlahan tumbuh, menunggu waktu yang tepat untuk membuka dirinya. Kadang perjalanan hidup membawa seseorang melewati banyak pengalaman yang tampak biasa. Namun di balik setiap peristiwa, selalu ada lapisan makna yang lebih dalam. Ada pertemuan yang terasa seperti kebetulan, tetapi meninggalkan kesan yang tidak mudah dilupakan. Ada kata-kata sederhana yang tiba-tiba terasa begitu menyentuh, seolah ia membuka sesuatu yang telah lama tertidur di dalam hati. Ada momen-momen kecil yang tampak sepele, namun entah mengapa terasa seperti tanda yang tidak dapat dijelaskan. Semua itu seperti potongan-potongan halus yang perlahan membentuk gambaran yang lebih besar. Gambaran tentang sesuatu yang telah lama berjalan bersama seseorang tanpa pernah disadari sepenuhnya. Bayangkan sebuah sungai yang mengalir jauh dari pegunungan. Airnya mengalir dengan tenang, melewati lembah, hutan, dan bebatuan. Dari luar, ia tampak seperti sungai biasa. Namun jauh di dalam tanah, ada mata air yang terus memberi kehidupan pada alirannya. Mata air itu tidak terlihat oleh siapapun yang hanya memandang permukaan sungai. Tetapi tanpa mata air itu, sungai tidak akan pernah mengalir. Begitu pula dengan kehidupan sebagian jiwa. Ada aliran halus yang terus menghidupkan kesadarannya. Aliran yang tidak selalu disadari oleh pikiran, tetapi terasa jelas oleh hati yang cukup tenang untuk merasakannya. Kadang aliran itu muncul dalam bentuk rasa ingin tahu yang mendalam tentang makna hidup. Kadang ia hadir dalam bentuk kerinduan yang tidak jelas arahnya. Kadang ia datang dalam bentuk intuisi yang tiba-tiba terasa begitu kuat, seolah seseorang sedang diingatkan tentang sesuatu yang penting. Seiring waktu, sebagian orang mulai menyadari bahwa perasaan-perasaan halus itu bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja. Ada jejak yang lebih tua dari usia seseorang. Jejak yang berjalan melalui garis kehidupan yang panjang. Seperti cahaya yang diteruskan dari satu pelita ke pelita lain, tanpa pernah kehilangan nyalanya. Warisan seperti ini tidak selalu terlihat dalam bentuk yang nyata. Ia tidak selalu diwariskan melalui benda, tulisan, atau kata-kata. Kadang ia diwariskan melalui getaran jiwa, melalui kepekaan hati, melalui kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak semua orang bisa rasakan. Ada orang yang tumbuh tanpa pernah menyadari bahwa di dalam dirinya mengalir warisan yang sangat tua. Warisan yang tidak bersuara, tetapi terus hidup. Warisan yang tidak menuntut pengakuan, tetapi selalu menunggu untuk dikenali. Dan ketika seseorang mulai menyadarinya, perasaannya seringkali seperti seseorang yang menemukan rumah lama yang pernah ia kenal, meskipun ia tidak ingat kapan terakhir kali berada di sana. Ada rasa kedekatan yang tidak bisa dijelaskan. Ada rasa bahwa semua ini bukanlah sesuatu yang benar-benar asing. Seolah jiwa pernah berjalan di jalan ini sebelumnya. Mungkin itulah sebabnya sebagian orang sering merasakan bahwa hidupnya seperti dipandu oleh sesuatu yang halus. Bukan dipaksa, bukan diarahkan dengan keras, tetapi dipandu dengan cara yang sangat lembut. Seperti angin malam yang hampir tidak terasa, tetapi cukup untuk menggerakkan daun-daun di pepohonan. Dan ketika seseorang mulai memperhatikan gerakan-gerakan halus itu, ia mulai melihat bahwa kehidupannya tidak pernah benar-benar berjalan tanpa arah. Ada pola yang perlahan terlihat, ada pesan yang mulai terbaca, ada kesadaran baru yang mulai tumbuh. Kesadaran bahwa mungkin selama ini ada sesuatu yang berharga yang hidup di dalam dirinya. Sesuatu yang bukan sekadar miliknya sendiri. Sesuatu yang telah berjalan jauh sebelum dirinya lahir ke dunia ini. Warisan yang tidak ditulis di atas kertas. Warisan yang tidak diumumkan kepada dunia. Namun hidup di dalam darah, di dalam keheningan hati, dan di dalam panggilan batin yang terkadang muncul di saat-saat paling sunyi. Dan ketika seseorang mulai mendekati kesadaran itu, seringkali ia merasa seolah sedang berdiri di sebuah gerbang yang sangat tua. Gerbang yang tidak terlihat oleh mata biasa. Gerbang yang hanya terbuka bagi jiwa yang mulai mengenali dirinya sendiri. Di balik gerbang itu, ada perjalanan yang lebih dalam. Perjalanan yang tidak hanya tentang memahami dunia luar, tetapi juga tentang mengenali cahaya yang telah lama berdiam di dalam diri. Perjalanan yang perlahan membuka tabir-tabir halus tentang mengapa seseorang merasakan hal-hal tertentu sejak lama. Tentang mengapa sebagian hati terasa lebih peka terhadap bisikan kehidupan. Tentang mengapa ada jiwa yang seolah membawa sesuatu yang berbeda sejak ia pertama kali menapakkan langkah di dunia ini.
Dan ketika keheningan mulai terasa lebih akrab daripada keramaian, ketika hati mulai berani mendengarkan bisikan yang selama ini terlewatkan, saat itulah langkah-langkah kecil menuju pemahaman yang lebih dalam mulai muncul dengan sendirinya. Seperti seseorang yang perlahan berjalan memasuki hutan yang penuh cahaya lembut, tanpa terburu-buru, tanpa rasa takut, hanya mengikuti arah yang terasa benar di dalam hatinya. Karena di sepanjang jalan itu, ada lapisan-lapisan makna yang menunggu untuk disingkap. Ada kisah yang telah lama hidup di dalam jiwa. Dan mungkin, tanpa disadari, perjalanan untuk mengenali warisan itu sebenarnya sudah dimulai sejak lama. Kini hanya tinggal membuka hati sedikit lebih dalam, agar setiap lapisan yang selama ini tersembunyi dapat mulai memperlihatkan dirinya dengan cara yang paling tenang, paling lembut, dan paling jujur kepada jiwa yang siap mendengarkannya. 1. Warisan kepekaan batin yang mengalir tanpa suara. Ada jiwa-jiwa yang sejak awal kehidupannya membawa sesuatu yang tidak mudah dijelaskan. Sesuatu yang tidak selalu tampak dari luar, namun terasa kuat di dalam dirinya. Ia bukan berupa benda, bukan pula sesuatu yang bisa ditunjukkan kepada orang lain dengan mudah. Ia lebih seperti aliran halus yang terus bergerak di dalam batin, membentuk cara seseorang merasakan kehidupan. Sebagian orang mungkin tumbuh dengan kepekaan yang biasa saja terhadap dunia di sekelilingnya. Namun ada pula sebagian lainnya yang sejak awal merasa seolah hatinya lebih mudah tersentuh oleh hal-hal yang sangat lembut. Ia bisa merasakan perubahan suasana tanpa perlu banyak kata. Ia bisa merasakan kedalaman makna dari sebuah peristiwa yang bagi orang lain tampak sederhana. Warisan seperti ini seringkali tidak disadari sejak awal. Ia hidup diam-diam, seperti mata air kecil yang tersembunyi di dalam tanah. Dari luar, tanah itu tampak biasa saja. Namun di bawahnya, air terus mengalir tanpa henti. Begitu pula dengan jiwa yang membawa warisan kepekaan batin. Dari luar mungkin ia terlihat seperti orang pada umumnya. Ia menjalani hidup, berbicara, bekerja, dan berinteraksi seperti orang lain. Tetapi jauh di dalam dirinya, ada sesuatu yang selalu mengajak untuk melihat lebih dalam. Kepekaan ini kadang muncul dalam bentuk rasa empati yang sangat kuat. Ketika melihat orang lain sedang terluka, hatinya ikut terasa bergetar. Ketika mendengar cerita yang menyentuh, ia tidak hanya mendengarnya dengan telinga, tetapi juga merasakannya dengan seluruh ruang hatinya. Ada pula saat-saat ketika ia merasakan kehadiran makna dalam hal-hal kecil. Angin yang berhembus lembut di sore hari, suara hujan yang jatuh perlahan di malam sunyi, atau cahaya matahari yang menembus celah pepohonan. Semua itu terasa seperti memiliki pesan yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan kata. Orang yang membawa warisan seperti ini seringkali merasa seolah hatinya memiliki ruang yang sangat luas. Ruang yang mampu menampung banyak perasaan, banyak makna, dan banyak keheningan. Dan anehnya, keheningan itu justru terasa nyaman baginya. Karena di dalam keheningan itulah, ia sering menemukan sesuatu yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Kadang kepekaan ini membuat seseorang merasa berbeda, bukan karena ia ingin berbeda, tetapi karena ia merasakan dunia dengan cara yang tidak selalu sama dengan kebanyakan orang. Ia bisa duduk lama hanya untuk merenung tanpa merasa bosan. Ia bisa merasa damai hanya dengan berada dalam suasana yang tenang. Di dalam dirinya seolah ada kompas batin yang selalu mengarah pada kedalaman. Warisan seperti ini seringkali tidak diwariskan melalui kata-kata. Ia lebih seperti getaran yang berpindah dari satu jiwa ke jiwa berikutnya melalui perjalanan kehidupan yang panjang. Dan ketika seseorang mulai menyadari bahwa kepekaan itu bukan kelemahan, melainkan sebuah anugerah yang sangat halus, ia mulai memahami bahwa ada sesuatu yang berharga yang hidup di dalam dirinya. Sesuatu yang mungkin telah diwariskan jauh sebelum ia mengenal dunia. Sesuatu yang membuat hatinya selalu terhubung dengan lapisan kehidupan yang lebih dalam. 2. Jejak cahaya dari garis kehidupan yang panjang. Dalam perjalanan waktu yang sangat panjang, kehidupan manusia tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu terhubung dengan perjalanan sebelumnya, dengan jejak-jejak yang telah dilalui oleh banyak jiwa sebelum dirinya. Ada kisah-kisah yang tidak tercatat dalam buku. Ada pula perjalanan yang tidak pernah diumumkan kepada dunia. Namun jejaknya tetap hidup, seperti cahaya yang diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sebagian warisan kehidupan memang terlihat jelas. Ia bisa berupa pengetahuan, keterampilan, atau tradisi yang diwariskan secara nyata. Namun ada pula warisan yang jauh lebih halus. Warisan yang tidak diwariskan melalui kata-kata panjang atau tulisan yang rapi. Ia diwariskan melalui jiwa, melalui cara seseorang merasakan kehidupan.
melalui kecenderungan hatinya untuk mencari makna yang lebih dalam. Ada orang yang sejak kecil merasa tertarik pada hal-hal yang bersifat batiniah. Ia merasa damai ketika mendengarkan kata-kata yang menenangkan hati. Ia merasa tertarik pada kisah-kisah tentang kebijaksanaan, tentang perjalanan jiwa, tentang pencarian makna hidup. Ketertarikan itu sering muncul tanpa sebab yang jelas, seolah ada bagian dari dirinya yang sudah mengenal jalan itu sejak lama. Seperti seseorang yang kembali ke tempat yang pernah ia kunjungi, meskipun ia tidak ingat kapan terakhir kali berada di sana. Perasaan seperti ini kadang muncul dalam bentuk rasa akrab yang sulit dijelaskan. Ketika mendengar sesuatu yang menyentuh hati, ia merasa seolah itu bukan hal baru baginya. Seolah ia hanya sedang mengingat kembali sesuatu yang pernah ia ketahui. Jejak-jejak seperti ini seringkali membuat seseorang merasa bahwa hidupnya memiliki arah yang lebih dalam daripada sekadar menjalani hari demi hari. Ia mulai melihat bahwa setiap pengalaman memiliki makna, setiap pertemuan memiliki pelajaran, setiap peristiwa memiliki pesan. Perlahan-lahan ia menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang terlihat oleh mata, tetapi juga tentang apa yang dirasakan oleh hati. Dan ketika kesadaran ini tumbuh, seseorang mulai memahami bahwa dirinya tidak berjalan sendirian. Ada jejak-jejak yang telah dipersiapkan sebelum dirinya hadir. Ada cahaya yang telah dinyalakan jauh sebelum ia memahami siapa dirinya. Warisan ini bukan sesuatu yang harus dibanggakan dengan suara keras. Ia lebih seperti cahaya lembut yang menyinari jalan di dalam hati. Cahaya yang membuat seseorang mampu melihat kehidupan dengan cara yang lebih dalam, lebih tenang, dan lebih penuh makna. 3. Panggilan halus yang selalu kembali. Di dalam perjalanan hidup, ada saat-saat ketika seseorang merasa seolah ada sesuatu yang memanggilnya dari dalam. Bukan panggilan yang terdengar oleh telinga, melainkan panggilan yang terasa di dalam ruang batin. Panggilan ini sering muncul dalam bentuk rasa ingin memahami kehidupan lebih dalam. Ia muncul ketika seseorang mulai bertanya tentang makna keberadaannya di dunia ini. Mengapa ia ada di sini? Apa sebenarnya tujuan dari perjalanan hidupnya? Apa yang sedang dipelajari oleh jiwanya melalui setiap pengalaman yang ia jalani? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak selalu muncul pada semua orang. Tetapi bagi sebagian jiwa, pertanyaan itu seperti aliran yang terus mengalir. Kadang ia muncul ketika seseorang sedang berada dalam kesunyian. Kadang muncul ketika ia sedang memandang langit yang luas. Kadang pula muncul ketika ia sedang menghadapi peristiwa yang mengguncang hatinya. Panggilan ini tidak pernah memaksa. Ia datang dengan sangat lembut, seperti suara angin yang hampir tidak terdengar, tetapi cukup untuk membuat daun-daun bergerak. Kadang seseorang mencoba mengabaikan panggilan ini. Ia mencoba kembali tenggelam dalam kesibukan dunia. Namun anehnya, panggilan itu selalu kembali. Ia muncul lagi dalam bentuk perasaan yang sama. Perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih dalam yang ingin dipahami. Seiring waktu, seseorang mulai menyadari bahwa panggilan ini bukan sekadar rasa ingin tahu biasa. Ia lebih seperti arah yang diberikan kepada jiwa. Arah yang tidak selalu jelas pada awalnya, tetapi semakin terasa kuat ketika seseorang mulai mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Panggilan ini sering membawa seseorang untuk mencari ketenangan, mencari pemahaman, dan mencari kedalaman makna hidup. Ia membawa seseorang untuk lebih mengenal dirinya sendiri, lebih memahami apa yang sebenarnya hidup di dalam hatinya. Dan semakin seseorang mengikuti panggilan ini, semakin ia merasa bahwa hidupnya memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar menjalani rutinitas sehari-hari. 4. Kesadaran bahwa ada warisan yang harus dijaga. Pada suatu titik dalam perjalanan hidup, sebagian jiwa mulai menyadari sesuatu yang sangat dalam. Bahwa apa yang hidup di dalam dirinya bukan hanya untuk dirinya sendiri. Ada warisan halus yang perlu dijaga. Warisan yang mungkin telah berjalan jauh melalui perjalanan waktu yang panjang. Warisan ini tidak selalu berupa kemampuan yang luar biasa. Ia lebih seperti kesadaran yang tumbuh perlahan. Kesadaran untuk hidup dengan hati yang lebih jernih. Kesadaran untuk menjaga kepekaan terhadap kehidupan. Kesadaran untuk tidak membiarkan cahaya batin padam oleh hiruk-pikuk dunia. Orang yang menyadari warisan ini sering merasa bahwa hidupnya memiliki tanggung jawab yang lembut. Bukan tanggung jawab yang berat dan menekan, melainkan tanggung jawab yang lahir dari rasa cinta terhadap kehidupan. Ia mulai memahami bahwa setiap langkahnya memiliki pengaruh. Setiap kata yang ia ucapkan memiliki getaran. Setiap perbuatan yang ia lakukan meninggalkan jejak. Kesadaran ini membuat seseorang menjadi lebih berhati-hati dalam menjalani hidup.
Ia tidak lagi melihat kehidupan hanya sebagai rangkaian peristiwa yang datang dan pergi. Ia melihatnya sebagai perjalanan yang memiliki makna. Dan di dalam perjalanan itu, ia berusaha menjaga sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dipamerkan, dan tidak bisa digantikan oleh apapun. Sesuatu yang hidup di dalam hatinya. Sesuatu yang mungkin telah diwariskan melalui garis kehidupan yang panjang. Warisan yang mengajak seseorang untuk terus menjaga cahaya batin, agar tetap menyala di tengah dunia yang seringkali penuh dengan kebisingan. Karena ketika cahaya itu tetap hidup, ia tidak hanya menerangi dirinya sendiri. Ia juga secara perlahan akan menerangi jalan bagi jiwa-jiwa lain yang sedang mencari arah dalam perjalanan hidup mereka. 5. Kesunyian yang menjadi ruang pertumbuhan jiwa. Ada saat-saat dalam perjalanan hidup ketika seseorang merasa seolah ia sedang berjalan di sebuah jalan yang sunyi. Bukan karena ia benar-benar sendirian, tetapi karena hatinya mulai bergerak ke arah yang berbeda dari kebanyakan orang di sekelilingnya. Di tengah keramaian dunia, ia justru merasakan keinginan untuk diam sejenak, untuk mendengarkan sesuatu yang lebih halus daripada suara kehidupan sehari-hari. Kesunyian seperti ini sering disalahpahami. Sebagian orang mengira kesunyian adalah tanda keterasingan. Padahal bagi jiwa tertentu, kesunyian justru menjadi ruang yang sangat berharga. Di dalam kesunyian itulah hati mulai berbicara dengan lebih jujur. Ketika dunia tidak lagi terlalu bising, seseorang mulai mampu mendengar getaran-getaran kecil yang selama ini tersembunyi di balik kesibukan. Ia mulai merasakan betapa dalam sebenarnya ruang batin yang dimilikinya. Kesunyian bukanlah kekosongan. Kesunyian adalah ruang. Ruang di mana jiwa dapat bernapas lebih lega. Ruang di mana perasaan dapat muncul tanpa tergesa-gesa. Ruang di mana seseorang dapat melihat dirinya sendiri tanpa topeng yang biasa dikenakan ketika berhadapan dengan dunia. Di dalam kesunyian seperti ini, seseorang seringkali menemukan bahwa banyak hal yang selama ini tampak penting ternyata hanyalah bayangan yang lewat. Ia mulai melihat kehidupan dengan cara yang lebih jernih. Ada hal-hal yang dulu terasa sangat besar, kini terlihat sederhana. Ada pula hal-hal kecil yang dulu sering diabaikan, kini terasa memiliki makna yang dalam. Kesunyian perlahan mengajarkan seseorang untuk kembali pada inti dirinya. Ia tidak lagi terlalu sibuk mencari pengakuan dari luar. Ia tidak lagi terlalu tergantung pada penilaian orang lain. Karena di dalam keheningan batin itu, ia mulai merasakan bahwa dirinya telah cukup utuh. Bukan karena ia sempurna, melainkan karena ia mulai berdamai dengan dirinya sendiri. Kesunyian juga sering menjadi tempat di mana warisan batin yang tersembunyi mulai menampakkan dirinya. Ketika seseorang memberi ruang bagi hatinya untuk tenang, sesuatu yang selama ini tertutup perlahan mulai terbuka. Kadang ia muncul dalam bentuk pemahaman yang tiba-tiba terasa jelas. Kadang ia muncul dalam bentuk intuisi yang lembut, seolah ada arah yang sedang ditunjukkan. Kadang ia hadir hanya sebagai rasa damai yang tidak membutuhkan penjelasan. Semua itu seperti bunga yang mekar perlahan di taman batin seseorang. Tidak terburu-buru, tidak memaksa, namun ketika waktunya tiba, keindahannya menjadi nyata. 6. Intuisi yang menjadi kompas kehidupan. Di dalam diri setiap manusia, ada kemampuan untuk merasakan arah kehidupan secara halus. Namun tidak semua orang terbiasa mendengarkan kemampuan ini. Banyak yang lebih percaya pada suara luar daripada suara hati. Padahal di dalam hati, ada semacam kompas yang selalu berusaha menunjukkan jalan yang paling selaras dengan jiwa seseorang. Bagi jiwa yang membawa warisan batin yang kuat, kompas ini sering terasa lebih hidup. Ia hadir dalam bentuk intuisi yang lembut namun jelas. Kadang intuisi itu muncul sebagai perasaan yang sulit dijelaskan. Misalnya ketika seseorang tiba-tiba merasa bahwa suatu keputusan terasa benar, meskipun secara logika belum sepenuhnya dipahami. Kadang pula ia muncul sebagai rasa tidak nyaman ketika seseorang berada di jalan yang tidak selaras dengan dirinya. Intuisi bukanlah sesuatu yang keras atau memaksa. Ia tidak berteriak seperti suara dunia yang sering penuh tuntutan. Ia lebih seperti bisikan lembut yang datang dari dalam. Bisikan yang hanya bisa didengar oleh hati yang cukup tenang. Orang yang mulai menyadari keberadaan intuisi ini sering merasakan bahwa hidupnya perlahan menjadi lebih terarah. Bukan karena semua hal menjadi mudah, tetapi karena ia mulai memahami kapan harus melangkah dan kapan harus berhenti. Intuisi juga sering membantu seseorang merasakan kehadiran makna di balik berbagai peristiwa. Ia membuat seseorang mampu melihat pelajaran di balik pengalaman hidup, bahkan ketika pengalaman itu tidak selalu menyenangkan. Kadang intuisi mengajak seseorang untuk bersabar ketika keadaan terasa gelap.
Kadang pula ia memberi dorongan lembut untuk melangkah ketika kesempatan datang. Bagi jiwa yang peka, intuisi bukan hanya sekadar perasaan. Ia menjadi sahabat perjalanan yang setia. Ia selalu hadir, bahkan ketika dunia terasa membingungkan. Namun intuisi hanya dapat berkembang ketika seseorang bersedia mendengarkan dirinya sendiri. Ketika ia tidak terlalu terburu-buru mengikuti arus luar, tetapi berani memberi ruang bagi suara hatinya. Semakin seseorang menghargai intuisi ini, semakin jelas pula arah yang ditunjukkan. Dan perlahan-lahan, kehidupan terasa seperti perjalanan yang dipandu oleh cahaya lembut yang selalu menyala di dalam hati. 7. Kebijaksanaan yang tumbuh dari perjalanan batin. Setiap pengalaman hidup meninggalkan jejak di dalam jiwa seseorang. Ada pengalaman yang menyenangkan, ada pula yang penuh ujian. Namun bagi jiwa yang peka, semua pengalaman itu menjadi bagian dari proses yang membentuk kebijaksanaan.